Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Hadiantara dari program studi agribisnis pangan dengan PM 17754007. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten Blora. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Industri rumah tangga keripik tempe ini berada di Kabupaten Blora, merupakan industri pengolahan makanan ringan yang mengolah bahan dasar kedelai menjadi tempe, lalu diolah lagi menjadi keripik tempe. Dalam hal ini, dari 16 kecamatan, ada sebanyak 4 kecamatan dan terdiri dari 6 desa atau kelurahan yang memiliki unit usaha rumah tangga keripik tempe tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Konsep industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perekayasaan industri. Lalu konsep produksi. Produksi adalah semua kegiatan yang meningkatkan nilai kegunaan atau utility suatu benda. Dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kegiatan dengan mengubah bentuk atau menghasilkan barang yang baru. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Bahan baku sebagai faktor produksi, tenaga kerja sebagai faktor produksi, dan pengaruh dan peranan modal sebagai faktor produksi, lalu peran tingkat teknologi terhadap proses produksi. Ini adalah faktor-faktor produksi yang akan diuji efisiensinya pada presentasi kali ini. Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika. Lalu populasinya adalah subjek yang akan dijadikan populasi adalah perajin keripik tempe yang berada di Kabupaten Blora yang berjumlah sebanyak 74 perajin. Nah, ini adalah variabel penelitian yang akan diteliti, yaitu jumlah produksi atau yang biasa kita sebut dengan output Y. Lalu di sini ada X1, X2, X3, serta X4. Lalu metode analisis data. Uji efisiensi faktor input industri dalam penelitian ini dilakukan 3 tahap, yaitu menentukan model yang digunakan, uji asumsi klasik, signifikansi model. Next, langsung ke pembahasan. Ini merupakan contoh hasil dari regresi. Bisa dilihat ya. Y sama dengan 19,838 plus 4,861 X1 ini berasal dari nilai ini, B. 19,838 plus 4,861 kemudian dimasukkan ke dalam rumus produksi. Kemudian lalu kita bisa melihat efek atau peningkatan secara satuan. Di sini bahan baku atau yang biasa atau yang saya tulis di sini adalah X1. Bahan baku sama dengan 4,8861. Nilai bahan baku ini terdapat dari X1 ini. Artinya, apabila terjadi peningkatan modal sebesar 1 satuan, maka produksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,861 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Selanjutnya adalah tenaga kerja atau X2. Di sini ditulis adalah 0,636. Sama artinya dengan yang bahan baku. Ketika ada kenaikan satu satuan, maka akan terjadi kenaikan sebanyak sejumlah 0,636. Begitu juga dengan modal dan teknologi.
Selanjutnya di sini ada uji T. Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas. Yang pertama adalah pengaruh bahan baku terhadap produksi. Berdasarkan hasil pengolahan data dari tabel sebelumnya yang saya tunjukkan tadi, didapatkan nilai T hitung untuk variabel bahan baku X1 adalah sebesar 23,576, lebih besar dari T tabel 1667 dengan nilai probabilitas 0,00, lebih kecil dari 0,05. Untuk hasil sebesar 23,576 ini diambil dari ini. 23, nih GT 23,576. Yang lebih besar dari T tabel. Nah, T tabel ini dicari dengan menggunakan rumus, bisa di-download dengan ada di Google. Lalu kita bisa mencocokkannya antara nilai atas dengan bawah. Nah, nanti akan ketemu dengan nilai yang akan kita cari, yaitu dengan cara mendownloadnya di Google tersebut. Di sini nilai probabilitas 0,00, lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara individu bahan baku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi keripik tempe di Kabupaten Blora. Lalu pengaruh tenaga kerja terhadap produksi. Untuk tenaga kerja ini memiliki nilai sebesar 0,978, lebih kecil dari T tabel 1,667 dengan nilai probabilitas 0,332, lebih besar dari 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan secara individu tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi keripik tempe di Kabupaten Blora. Kenapa? Karena nilai hasil T hitungnya adalah 0,978, lebih kecil dari T tabel. Kemudian pengaruh modal terhadap produksi sama dengan tenaga kerja, yaitu lebih kecil dari T tabel, yang artinya modal tidak berpengaruh signifikan. Dan di sini yang sangat berpengaruh signifikan adalah pengaruh teknologi. Dalam pengaruh teknologi ini, nilai T hitung untuk variabel tenaga kerja adalah sebesar 7,262, lebih besar dari T tabel 1,667 dengan probabilitas 0,00, lebih kecil dari 0,05. Kemudian uji F merupakan pengujian untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. F tabel dengan tingkat signifikasi 5%, DK1 sama dengan 70 dan DK2 sama dengan 4 adalah 2,502 karena F hitung sama dengan 389,24 atau lebih besar dari 2,502 sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Artinya bahwa semua variabel faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil produksi keripik tempe di Kabupaten Blora. Artinya keempat variabel atau X1 sampai X4 itu semuanya itu berpengaruh secara bersama-sama mempengaruhi hasil produksi atau Y pada usaha keripik tempe di Kabupaten Blora. Lalu di sini adalah uji koefisiensi determinasi R-square. Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen yang bisa dijelaskan variabel independen. Diketahui bahwa nilai adjusted R-square adalah 0,955. 0,955 ini didapat dari sini, adjusted R-square. Hasil produksi keripik tempe dipengaruhi oleh variabel modal,
tenaga kerja, dan bahan baku serta teknologi. Sedangkan sisanya 4,5% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Lalu uji normalitas. Dalam uji normalitas ini berbeda dengan uji regresi karena saya menggunakan output yang baru. Sudah saya pindah di Excel. Nah, ini kenapa saya pindah di Excel, karena saya akan mencari asumsi klasik, yaitu menggunakan output baru. Karena saya cari-cari di YouTube ternyata tidak bisa digabung, jadi saya pisah di Excel. Di sini di Excel ini sudah ada regresi yang sudah saya analisis, mulai dari data mentah, regresi linier di sini, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov test tersebut. Kemudian di sini juga ada asumsi klasik yang semuanya saya cari menggunakan SPSS data berikut ini. Nah, ini res ini gunanya untuk mencari Kolmogorov tadi dengan metode yang saya lihat di YouTube. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini adalah uji normalitasnya, kriteria penerimaan HO. HO diterima jika nilai SIG lebih dari 5%. Dari tabel diperoleh nilai SIG sama dengan 0,18 sama dengan 18%, lebih besar dari 5%. Maka HO diterima, artinya variabel hasil produksi berdistribusi normal. Nah, SIG 0,18 atau sama dengan 18% ini didapat dari sini. Assume SIG 0,18% dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Lanjut, uji normalitas dapat dilihat pada grafik normal p-plot sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik uji normalitas. Bisa dilihat ya, di sini titik-titiknya tidak jauh dari sumbu utama ini atau sumbu Y ini, yang artinya uji normalitas ini, titik-titik ini menunjukkan variabel hasil produksi berdistribusi normal. Artinya variabel dapat dilanjutkan. Lanjut pada uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini, pengajuan asumsi klasik pada penelitian ini meliputi yang pertama adalah autokorelasi, yang kedua multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Nah, uji ini sudah saya cari menggunakan SPSS yang saya tunjukkan tadi di Excel, yang nilainya sudah saya pindah ke Excel. Nah, ini uji asumsi klasik ini, ANOVA, koefisien A. Nah, kemudian saya tuangkan di sini. Yang pertama adalah uji autokorelasi. Pada tabel model summary diperoleh nilai DW hitung sama dengan 1,885. Ya, ini Durbin-Watson ini. DW hitung adalah Durbin-Watson. Karena nilai Durbin-Watson hitung sama dengan 2,0056 terletak pada daerah penerimaan HO, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan uji regresi ganda dapat dilanjutkan. Kemudian uji multikolinearitas. Dari tabel di atas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai toleransi
lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai ini didapat dari nilai toleransi. Nah, ini toleransi lebih dari 0,1, 0,5, 0,8, 0,8 dan nilai VIF kurang dari 10. Ini nilai VIF kurang dari 10, 1, ini. Lalu disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Next, uji heterokedastisitas. Dalam uji ini bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Nah, ini ya, titik-titiknya tersebar tidak merata seperti ini. Kalau yang uji normalitas ini kan titik-titiknya berada di sekitaran sumbu Y. Nah, kalau di uji heteroskedastisitas ini dia menyebar, yang artinya atau menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan di sini saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama adalah terdapat pengaruh besarnya modal yang belum efisien yang digunakan untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan dalam industri tersebut, sehingga diperlukannya adanya penambahan modal produksi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan faktor input industri rumah tangga keripik tempe, yaitu bahan baku, tenaga kerja dan modal di Kabupaten Blora belum efisien. Masih diperlukan peningkatan efisiensi terutama pada bahan baku. Nah, ini bisa dilihat dari hasil uji regresi tadi, efisiensinya masih kurang atau belum signifikan seperti itu. Kemudian kendala yang timbul dalam usaha peningkatan efisiensi produksi keripik tempe di Kabupaten Blora adalah masih sedikitnya alat modern yang digunakan sehingga banyaknya produksi yang dihasilkan kurang optimal secara kuantitas. Mengapa alat modern yang digunakan sangat berefek? Ini bisa dilihat dari hasil uji regresi tadi. Nah, ini pengaruh teknologi alat modern terhadap produksi nilai T hitung untuk variabel tenaga kerja adalah sebesar 7,262, lebih besar dari T tabel yaitu 1,667. Ini angka yang sangat besar sekali dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya apa? Artinya pengaruh teknologi ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap efisiensi produksi keripik tempe di Kabupaten Blora tersebut. Untuk itu saran dari saya adalah bagaimana mengoptimalkan modal supaya bisa membeli untuk memaksimalkan alat produksi pada usaha keripik tempe tersebut, karena efeknya sangat besar dilihat dari angka tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.